Jadi yang paling lama ini ada di proses barbecue ya. Nah, itu untuk yang kedua nanti ada proses grilling lah. Jadi awal tadi grilling itu istilahnya bakar-bakar lah. Ini yang kita sering jumpai di sekitar kita. Ya, apalagi kalau pas menjelang tahun baru, ya, kita mungkin sering bakar ikan, ada tadi bakar bebek atau ayam, ya itu yang kita sebut dengan barbecue kalau di Indonesia nggih. Ini sumbernya langsung dari nyala api nggih, mungkin dari arang, bisa ada yang langsung dari di atas arang bakarnya, ada juga yang memakai media untuk membakar misalnya kayak teflon atau mungkin pakai kawat-kawat itu yang ram-ram untuk jepit ikannya itu juga bisa. Sate-sate kayak gitu ya. Itu masuk grill kalau grill, itu ya. Itu masuknya grill gitu ya. Okay. Jadi di sini itu biasanya bumbunya enggak terlalu banyak dibanding seperti yang di barbecue karena dia biasanya rasanya lebih ringan gitu. Terus waktu masaknya juga enggak terlalu lama karena untuk ukuran daging atau ikannya enggak terlalu besar dibanding barbecue tadi. Terus ada juga kita sering mendengar istilah roasting, kacang garuda roasting ya itu memanggang tapi medianya tadi uap panas dia biasanya bentuknya seperti oven. Nah, di situ biasanya bahan yang kita panggang di situ itu nanti ada yang dibungkus dengan aluminium foil, bisa juga pakai pirek atau istilahnya tempat aluminium untuk menampung cairan yang keluar. Seperti kadang kayak di microwave juga bisa ya kita mau manggang bebek. Nah, di situ kan kita panggang di situ dikasih bumbu-bumbu, mesti di bawahnya ada alasnya. Karena pas dipanggang itu cairan atau lemaknya banyak yang keluar. Nah, biar tidak langsung menyentuh ke lapisan dasar dari oven tadi, nah itu biasanya dikasih alas-alas tadi. Atau kalau lebih aman lagi bisa pakai aluminium foil, itu lebih aman lagi. Tuh. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat ada toasting. Nah, toasting kita sering mendengar istilah roti bakar lah. Itu media yang dipakai adalah toasting. Jadi bahan makanan langsung ditempelkan ke sumber api. Nah, itu jadi dia fungsinya hanya memberikan warna coklat di bahan tadi. Kegosongannya ini ya Bu ya. Gampangnya ya. Waktunya lebih pendek lagi untuk toasting. Ada lagi istilahnya broiling. Dari broiling ini seperti oven tapi dia sumber apinya ada di atas. Jadi dia membakarnya dari permukaan atas sampai ke bawah. Ini suhunya lebih tinggi ya Bu paling tinggi. Bisa sampai berapa? 500 derajat. Kalau roasting tadi kan sekitar sampai maksimal sekitar 260 derajat. Kalau untuk yang broiling ini lagi lebih tinggi lagi. Ada lagi yang baking. Untuk baking nanti khusus untuk bikin kue. Kayak kita ngoven roti. Ya, jadi suhunya enggak terlalu tinggi. Itu. Tapi juga lama waktunya durasi lebih lama, jadi bisa diatur untuk yang suhunya. Soalnya kalau terlalu tinggi nanti bisa tadi rotinya di atas gosong, bawahnya masih basah. Itu untuk yang tipe-tipe atau cara pengolahan dengan media pemanasan itu sendiri. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri mungkin kita hanya mendengar istilah barbecue untuk yang bakar-bakaran. Yang paling populer itu barbecue sama grill gitu. Yang paling dikenal itu ya. Terus ini yang jadi pertanyaan mungkin sehatkah barbecue itu? Nah, kita kan mungkin karena banyak istilah tren baru bakar sosis, terus bakar tadi kayak ikan atau bakso, apakah aman ya? Jadi dari segi kesehatan sendiri sebetulnya tidak aman ya, karena apa ya? Apalagi nanti yang dibakar itu kalau daging ya. Jadi daging itu sendiri kan ada kandungan kreatin. Jadi kreatin itu asam organik yang ada di daging. Apabila dia dipanaskan dalam suhu tinggi, maka akan menghasilkan zat yang namanya hydrocyclic amines dan sama poliklinik aromatik hidrokarbon. Nah, zat inilah yang nanti bila masuk ke dalam makanan dan kita konsumsi, itu nanti yang menyebabkan perubahan DNA di dalam tubuh kita. Akhirnya membentuk jaringan baru yang munculnya sel kanker itu. Seperti itu. Karsinogen itu karsinogen tadi kita menyebutnya. Jadi boleh istilahnya kita konsumsi makanan bakar-bakaran, tapi jangan terlalu sering, jangan menjadi kebiasaan seperti itu Mas Ari. Baik. Karena memang kebanyakan ini beberapa masyarakat kita yang suka bakar-bakaran. Kalau dulu kan
kanker itu katanya kan penyakit orang kaya. Sekarang itu aduh, tiba-tiba ya nuwun sewu terus terdiagnosa stadium sekian itu ya. Kita juga cukup prihatin karena memang mungkin orangnya juga jarang olahraga, kita nggak tahu, tapi sukanya makan yang lauk bakar-bakaran dan lain sebagainya. Nanti akan kita kupas lebih dalam ya Bu ya. Bagaimana supaya ini bakar-bakaran atau grill boleh supaya aman dan tapi tetap aman ya. Grill atau barbecue sehat yang hits dan aman. Nanti akan kita kupas lebih dalam lagi. Tentunya Anda juga bisa bergabung Mitra Pas ya di 085277999101. Nanti akan saya sediakan space waktu khusus. Anda bisa langsung berdialog bersama narasumber ya. Kebetulan sore kali ini sudah hadir bersama saya narasumber kita untuk memberikan pencerahan tentang grill and chill barbecue sehat yang hits dan aman Mitra Pas bersama Ibu Sulastri Sarjana Gizi dan Ibu Novita Kusumawi Sarjana Gizi ahli gizi dari Rumah Sakit RS Wondopati. Kami akan segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan pindah channel Mitra Pas. Dan tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Oke Mitra Pas dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Stay tune terus, inilah Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Dan sore kali ini membahas tentang grill and chill, barbecue sehat yang hits dan aman bersama Ibu Sulastri Sarjana Gizi dan Ibu Novita Kusumawi Sarjana Gizi, ahli gizi dari Rumah Sakit RS Wondopati Mitra Pas. Tentunya Anda bisa bergabung untuk berdialog bersama narasumber, bertanya di 0295385877 dan WhatsApp-nya di 085277999101. Anda juga bisa komentar karena kami juga melakukan podcast ya di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Linknya bisa Anda share dan ketika acara ini selesai Anda bisa putar ulang dari awal. Nah, tadi sudah dibahas tentang beberapa jenis-jenis tentang yang berkaitan tentang bakar-bakaran, ada grill, ada macam-macam ya tadi, ada barbecue dan sebagainya. Untuk pengenalan dulu Mitra Pas ya. Nah, kemudian ini yang sekiranya akan disampaikan kepada Mitra Pas apa saja lagi nih Bu, silahkan monggo. Oh iya. Berikut kami sampaikan ini ya, tips makan barbecue yang aman dan sehat gitu. Ada tips-tips supaya kita juga waktu mungkin kan kalau barbecue itu pas ada ini ya momen gitu kan Mas ya biasanya, supaya kita juga santai, terus gimana ya, santai terus bisa dan tanpa khawatir gitu membahayakan kesehatan seperti itu. Karena jadi, terkenalnya bisa kena kanker itu tadi ya Bu iya. ya, karsinogenan. Iya, jadi harus ada tip and trick. Ini kan udah tanggal 2 ya, kebetulan udah tanggal 2 kemarin, berarti kan sebenarnya wah ini gimana, bener nggak nih sudah yang maksudnya yang sudah terlewatkan. Jadi nanti misalnya bisa untuk pengalaman untuk barbecue-nya ya yang akan datang untuk barbecue-nya biar lebih sehat dan aman seperti apa. Tapi masyarakat kita sudah tiap hari ambil barbecue ya Bu ya, karena kan panggang, mangut segala macam itu ya. Iya, panggangan ikan terus panggang maksudnya. Sekarang ya. juga resto yang kayak gitu kan juga banyak ya. Enggak harus nunggu momentum tertentu. Iya. Dan penuh terus Bu, saya lihat di ini di parkirannya. Di parkirannya iya. Memang sedang hits nggih Mas. Oh iya. Ya, terus tips yang pertama itu gini ya, kalau pas acara gitu ya kita memilih makanan pembuka yang sehat gitu. Makanan pembuka yang sehat itu yang bagaimana gitu kan ya. Umumnya yang untuk bahan untuk bakar-bakaran itu kan berupa daging seperti itu nggih. Jadi kurang serat gitu ya. Nanti kita pilih makanan pembuka yang tinggi serat seperti sup sayuran, rebus edamame rebus gitu. Jadi serat ini akan membantu untuk melancarkan saluran pencernaan. Selain itu juga makanan yang tinggi serat yang dihidangkan atau dimakan, dikonsumsi sebelum makan makanan yang kurang sehat, biasanya kan jadinya kita kalau makan tinggi serat itu lebih cepat kenyang gitu dan lama, gitu. Jadi kita mengkonsumsinya nanti makanan yang kurang sehat itu
jadi sedikit gitu loh Mas. Jadi Karena menunggu sudah matangnya baby betul, kita, ya. jadi kita isi dulu perut kita dengan makanan yang tinggi serat. Oke, gitu. jadi nanti pas barbecue matang kan tidak terlalu lapar, Iya. sudah terisi dulu, kita makan Sehingga makannya tidak berlebihan seperti itu. Nggak Betul. terlalu kalap-kalap amat Iya. ya. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, mengatur porsi makan. Kita tahu porsi makan, porsi untuk satu kali makan lauk hewani itu seperti daging itu hanya 50 gram Mas. Daging ayam, daging sapi gitu. Atau ikan itu hanya 50 gram. Nah, sementara kalau kita seperti itu kan mesti banyak kan porsinya ya. mesti berlebih ya, Nah, kalau itu pas harus momen kita barbecue maksudnya ya. kita rem sendiri. Sekiranya daging 50 gram itu seberapa gitu kan, kita bisa lihat di kemasannya gitu kan pas waktu beli daging yang mentah itu. Jadi kita atur porsinya jangan berlebihan. Karena jika berlebihan pun juga dapat dapat meningkatkan resiko penyakit juga yang lain nggih, seperti hiperkolesterol, penyakit jantung dan jadi sebagainya. asupan dari zat karsinogennya Terus juga, ya, bertambah juga, kalau bertambah porsinya juga. nambah berarti asupan zatnya juga bertambah. Iya, bisa juga untuk memicu kanker juga. Pantas sok sering geli yang itu Bu ya kalau Setia, kebanyakan itu ya. Itu Iya. masalahnya di situ Iya, ya. saya daging merah tuh kandungan lemaknya lebih tinggi. Lebih tinggi. Apalagi nanti yang sudah diolah dalam bentuk sosis. Nah, itu kan sudah ada Nah, tambahan itu zat-zat yang lainnya. Jadi Pengawet juga. lebih bagus dipilih yang bahan alami, yang Bahan segar alami. bahannya. Itu lebih aman. Ya ini nanti yang ketiga ini pilihlah daging yang rendah lemak. Daging yang rendah lemak itu yang seperti apa? Bisa dipilih daging ayam yang bagian dada. Itu rendah lemak Mas. Tanpa kulit. Tanpa kulit. Jadi dada yang tanpa kulit, Yang dalam ayam ya. Oke. itu rendah lemak. Juga daging merah juga bisa. Nah, nanti kalau kita beli di supermarket itu biasanya belilah yang daging yang labelnya non fat, ada yang kayak beef slice itu kan ada beberapa Low kategori fat. low Iya. fat atau free Nanti- fat ya, tanpa lemak, ada lemaknya rendah, ada lemaknya nanti tinggi ada juga labelnya ada. di situ Mas. Mungkin yang kalau dari luar ya ada labelnya loin gitu ya, choice atau ada lagi select atau round gitu. Itu biasanya untuk buat stick ya yang rendah lemak itu. Dan hindari yang berlabel prime. Itu lemaknya cukup tinggi karena ya. Padahal harganya juga lumayan ya masih Iya, bunyi lah Bu. iya, kalau daging ini. Masih Jadi bunyi, Bu. harus tetap dipilih yang rendah kita lemak. pilih mau kalau yang aman ya berarti tadi yang lemaknya sedikit, tapi memang dari segi rasa kurang kurang gurih. gurih Nah, ya, ya. karena lemak itu memang memberikan sifatnya tambah rasa gurih ya, apalagi kalau membuat lagi rasa dibakar gurih. tuh kan aromanya langsung Iya. keluar gitu. Minyaknya keluar itu ya Bu. Iya, Ya. itu kadang yang kan kita membuat rasa juga gurih. gitu kan bakar sate juga gitu, tambahi gajah biar lebih enak gitu kan Mas ya itu. Dari segi rasa itu, segi tapi rasa. dari segi kesehatan Kesehatan kurang mungkin bagus. kurang aman gitu. Apalagi itu kalau misalkan yang lagi viral nih Bu ya, saya juga cuman melihat dia doang. Katanya dokter yang lagi viral itu sudah kayak gitu ditambahi kecap lagi. Iya, Malah ditambahi. menjadi ngadi-ngadi ya Bu ya. Iya, tambah itu. Mungkin untuk pilih saus nanti bisa dipilih yang kalorinya rendah kan, jadi dari kemasan untuk yang untuk sausnya itu ada kandungan zat gizinya lah, nanti bisa Penting dipilih yang lemaknya rendah atau kalorinya rendah yang apa biar nanti lebih aman lagi. Jadi asupan kalori kita nggak berlebih pada saat barbeque tadi nggih. Baca label gitu yang penting. Zat gizinya di kemasan itu. Padahal secara rawnya, secara mentahannya daging itu kan bagus dan dibutuhkan oleh tubuh ya Bu ya. Cuman gara-gara Protein, karena sumber protein. ya, Iya. karena dibakar ini jadi waduh, terus gimana Ada nih itu yang tambahan jadi zat masalah. lainnya itu tadi. Yang menimbulkan itu. Oke. Kalau yang sering orang-orang bicarakan tentang karsinogen yang bisa memicu kanker itu dari asapnya atau dari apanya ya Bu ya? Dua-duanya nggih, dari dagingnya sendiri, dari tadi nggih lemak yang ada di dalam daging tadi itu kalau dibakar dengan suhu tinggi nanti juga muncul zat yang saya sebutkan tadi nggih, karsinogen itu ya. karsinogen. Terus nanti dari lemak yang dibakar itu kan menetes di sumber api. Lah nanti keluar asap. Nah, asap tadi yang justru menyeliputi di bahan tadi, lah itu juga mengandung zat apa tadi? karsinogenik PAH tadi sama nggih. itu tadi ya, PAH HCA sama. itu tadi ya yang
zat dua zat tadi karsinogenik nggih, poliklinik aromatik hidrokarbon Iya. nggih sama Heterosiklik aramines. amines. Itu dua-duanya sumber dari zat karsinogen yang ada di dalam daging. Jadi kalau yang dibakar bukan Jadi bahan jangan yang terlalu berprotein, misalnya kayak sayur atau umbi-umbian itu lebih aman. Malahan ya Bu ya. Iya. Jagung, nah itu juga lebih aman ya. Iya. Justru jagung enggak masalah ya Tidak Bu. masalah, gitu. Jadi yang bereaksi itu biasanya yang protein ada lemaknya itu yang bereaksi yang bersifat karsinogenik. Gitu. Sambil jalan Bu, kebetulan ini ada yang bertanya. Kalau bakarnya jagung gimana? Ini saya baca lengkap ya. Kebetulan ini Bu. Sambil jalan kita Ibu ya. Dari Pak Tris di Purwokerto Tayu. Assalamualaikum Mas Ari dan Ibu narasumber. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kadang saya kalau bakar jagungnya fix bagus ya Bu ya. Iya. Sebelum diapa-apain pokoknya jagung keren bagus lah. Daging juga sama bagus ya. Yang jadi masalah jagungnya itu tidak pakai api areng, bakarnya tidak pakai api areng Bu, tapi pakai api kompor gas dengan pakai alat jepit bakar ikan. Viral juga ini. Yang saya tanyakan, apakah ada efek yang kurang baik dari pembakaran sistem yang tadi saya lakukan? Mohon pencerahannya. Tapi kita rehat sejenak Bu ya. Oke. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung silahkan bisa masuk di 085277999901 dan telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kalau Anda mendengarkan siaran ini nyambi sambil melakukan pekerjaan yang lain, Anda boleh kalau misalkan ngetik kok susah, bisa kirim suara Anda atau voice note Anda kirim ke 085277999901. Selalu saya tunggu sampai acara ini selesai Mitra Pas. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 100. Baik Mitra Pas, terima kasih Anda masih tetap bergabung di Ruang Gizi. Ada saya Arif Vanili. Sore kali ini kebetulan kami membahas satu topik yang cukup menarik Mitra Pas ya, tentang grill and chill barbecue sehat yang hits dan aman ya. Dan ada yang sudah masuk di 0295385877. Coba saya terima satu persatu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pas FM Pati. Baik, dengan siapa di mana Pak? Monggo, silakan Pak Aspo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak? Sering? Online baby crab, oke. Beli. Baby crab itu kepiting cilik. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu yang itu ya Bu ya. Ternyata baby crab cara gorengnya pakai mentega dan lain sebagainya. Kita nggak tahu sih masaknya seperti apa ya. Iya. Cuman kemarin pas lihat jalan-jalan di beberapa keramaian kan lagi viral dan itu rame yang ngantri juga ya Bu ya. Oke, kita ke yang Pak Tris di Purwokerto Tayu tadi Bu yang menanyakan tentang bakarnya ini pakai apa namanya? Pakai gas ini. Bakar jagung. Langsung Bakar api jagung. ya. Tadi. Berarti langsung ke api ini tanpa Iya. ini ya. Hanya dia pakai apa namanya jaring jepit Jaring gitu loh. jepit. Tapi tetap kena ke api langsung ini ya Bu. Iya. Ya, diselongot ke gitu mungkin. Karena nggak sempat kalau misalkan pakai arang kan mungkin repot ya untuk orang rumahan. Pengen Iya. praktisnya mungkin Jagung ya. bakar gitu ya. Jagung bakar ala-ala ini. Ala Iya. pakai gas ini. Mohon pencerahannya Bu. Ini gimana ini Bu? Oh iya itu terima kasih Pak siapa tadi Mas? Pak Tris di Purwokerto Tayu. Iya, Pak Tris di Purwokerto Tayu. Nggih. Bakar jagung dengan media api langsung gitu ya. Oh ya, iya sebaiknya sih nggak bagus ya Mas karena langsung bersentuhan dengan api dan mestinya itu nanti juga pematangannya juga kurang sempurna. Maksudnya kurang sempurna. Jadi harus sering dibolak-balik gitu kan nggih, biar nggak gosong. Kalau gosong pun itu nanti juga menimbulkan zat itu tadi kan Pak Mas, karsinogenik juga kalau gosong. Jadi sebaiknya sering dibolak-balik. Nah, ya lebih bagus ya pakai alat pemanggang gitu. Alat pemanggang seperti banyak sekarang kan yang banyak kayak yang bisa muter kayak gitu juga iya, ya Bu. Bisa yang bisa muter gitu. Jadi kan jauh dari apa namanya dari Sumber sumber api api langsung. gitu, sumber api langsung dan bisa diputer gitu kan bisa. Itu kalau mau bakar.
atau alat panggang yang datar kayak seperti dikasih grill lapisan dulu ya, jadi dikasih sebelum lapisan. sampai ke api nanti ada dikasih lapisan mungkin dulu. kayak apa ya, aluminium kayak ya, seng seng. ya, itu yang nggak terpakai bisa dimanfaatkan, yang penting bersih nggih. Bersih, Nah, jadi nanti untuk manasnya bisa merata itu nanti sambil dibalik-balik, sering soalnya dibolak-balik iya, nggih. kalau langsung dari nyala api nanti mudah gosong Mudah dan gosong, matangnya nggak kadang yang merata. dalam tadi belum sampai matang, yang dalamnya yang Iya. luarnya sudah gosong jadi hitam gitu. Ya, mungkin dari segi zat karsinogenik mungkin agak beda nggih. Iya. Jadi kalau yang kita bakar bahannya dari daging itu ada Lemak. kandungan lemak sama proteinnya nggih. Itu mungkin kandungan zat karsinogeniknya lebih besar. Nah, jadi kadang kalau pas kita acara barbeque kalau bisa ya dikombinasi tadi, ada jagung, ada ubi, ada juga lauk hewaninya, ya ada juga sayur-sayur juga bisa nggih dibakar kayak misalnya Tapi brokoli, terus kayak kaleng nggih, itu juga bisa. Jadi nanti juga misalnya kita barbeque tapi tadi sumber karbohidratnya tidak mesti nasi, nanti bisa kentang, bisa jagung, ubi, ada seratnya dari sayur juga, tomat, itu juga bagus untuk dibakar. Itu ya, jadi tetap ada nggih zat karsinogenik mungkin, tapi untuk kadarnya lebih rendah dibanding kalau kita bakar-bakar dari bahan yang daging, yang ada ada proteinnya lemaknya. kayak ikan, nah itu lebih rendah kandungan karsinogeniknya. Oke. Nggih. Kalau misalkan pakai alas yang biasanya kan ada yang batu itu ya Bu, yang juga Ada, itu kan lebih ekonomis ya. itu ya. Itu enggak masalah ya Bu. Yang ya? masalah. Nah, itu Oke. nggak gosong, dia bersentuhan matang juga. tapi dia nggak terlalu gosong. Itu Bisa juga matang lebih- sempurna kalau itu malah ya Bu. Iya, itu lebih aman ya, karena tadi Sering ya, dibolak-balik juga. jadi dia hanya menghantarkan panas saja, nggih, asapnya nggak sampai ke ikannya. Oke. Itu juga bisa. Berarti pepes-pepes yang pakai sistem bakar masih aman ya Bu ya? Masih Aman. aman ya, karena Aman, dia ada terlindung daun juga. daunnya gitu. Jadi kadang kalau kita misalnya bakar ikan bandeng itu kalau dibungkus pakai daun juga lebih aman. Tadi aluminium foil itu juga Iya. salah satu solusi ya, kalau kita senang bakar-bakar, udah pakai aja aluminium foil. Jadi dia di dalamnya nggak gosong tapi matang. Matangnya juga sempurna ya Bu ya? Iya, Iya. jadi dia sistemnya menghantarkan panas tuh aluminium foil itu. Pokoknya Sekarang sudah ada intinya mungkin ya di toko-toko ini, iya. Intinya jangan suhu yang terlalu tinggi gitu, Mas. Merubah struktur nggih. Baik. Tuh. Cukup jelas Pak Tris di Purwokerto Tayu ya. Yang Iya. ingin bergabung juga masih kita tunggu. Yang telepon nanti kita simpan dulu. Tentunya Anda bisa masuk di 0295385877 dan WhatsApp di 085277999101. Mitra Pak, saya baru tahu ini bisa membakar langsung diselongot ke gas apa enggak? Tetap bau gas kan ini Bu biasanya atau gimana ini? Iya. Tetap ada rasa-rasa itunya ya. Kalau gas Iya, mungkin kalau ya beda kalau minyak tanah. Kalau kompor minyak mungkin ada kandungan minyak Bau-bau. gasnya masih, Bau, tapi iya. kalau gas LPG kok sudah nggak begitu bau. Soalnya dia kan kayak beruap-ngewap gitu nggih, sistemnya gas kan cepat hilang. Tapi tetap tidak disarankan kalau langsung Iya, kena kalau api langsung ya. nggak disarankan. Terus dia juga matangnya nggak maksimal kalau langsung di atas kompor. Harus ada alasnya dulu nggih, biar nanti panasnya merata. Baik, cukup jelas ya. Oke Bu, masuk lagi ke tadi ada beberapa kita sempat nyentil beberapa tentang crab karsinogenik ya. Iya. Baby crabnya kita simpan dulu Bu. Mungkin ada masih ada materi, langsung Bu, ya? materinya Masih. masih. Itu tadi baru 3 ya. Baru Mas, 3. ya. Yang keempat apa ini Bu? Yang keempat itu tadi memilih ikan dan sayuran pada menu barbeque. Jadi ikan itu kita ketahui ikan itu golongan lauk hewani yang rendah lemak. Paling rendah lemak itu ikan. Bisa ikan apa namanya? Laut? Yang segini ya, ikan Kakap laut, bisa, ya. kakap, Ikan nila mungkin ya. yang mungkin lebih mudah dijumpai nggih. Harganya juga terjangkau ya, Bu, ya? Iya, harga terjangkau nila, gurami, ikan kembung seperti itu. Itu akan selain rendah lemak dia juga mengandung lemaknya juga baik, mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung gitu sama otak nggih. Sama pilih sayuran bisa ini biasanya selada ya. Wortel Selada, bisa ya. Timun Jepang itu juga bisa ketik dibakar. timun, Ya, terus manis sama juga. apa namanya paprika juga bisa. Tomat itu juga bisa. Malah bagus kalau tomat kan dia ada kandungan likopennya, itu juga bisa mencegah kanker. Tapi juga cara masaknya juga Jangan sampai kalau keliru jangan ya. sampai Direbus kalau lama. tomat ya, tapi dibakar Iya. bisa juga. Di Soalnya oven juga ya, nanti kalau- akan mengurangi nutrisinya juga kalau dimasak terlalu lama gitu. Nah, ini kan juga bisa melengkapi asupan serat nggih. Jadi memilih ada sayurannya gitu. Terus yang kelima mungkin memotong daging ya sebelum dimasak. Jadi ya jangan yang besar. Tadi kalau besar kan modelnya barbeque kan masaknya yang lama gitu kan. Ini karena masaknya cepet, di grill gitu, jadi
dipotong mungkin tipis-tipis atau ada udah beli beef slice gitu sudah ada kan yang sekarang slice ya. gitu bisa. Nanti setelah itu juga gitu setelah dipotong-potong juga nggak langsung dibakar, jadi dimarinasi sama bumbu dulu. Marinasi sama bumbu supaya nanti tekstur dagingnya juga bisa jadi empuk dan lembut gitu ya. Juicy ya. Saus marinasinya juga bisa dibuat sendiri nggih. Nanti bisa dari air perasan jeruk lemon. Itu juga bagus ya. Cuka. Terus minyaknya juga minyak yang baik sebaiknya, minyak yang minyak canola, minyak biji matahari yang mahal itu mah mungkin ya. Kalau mau sehat memang mahal gitu. Gitu. Sama ini juga bisa dimarinasi dengan yogurt ya gitu. Tapi yang plain, jangan yang ada rasa-rasa gitu. Yang netral ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian menghindari membakar daging yang terlalu lama. Ya itu tadi. Kenapa kan, harus dipotong kecil-kecil? Ya, dipotong dan waktunya kecil-kecil lebih singkat biar ya. Sentuhan dengan api tidak terlalu lama. Begitu. Nah, itu jadi nanti supaya nanti ada juga tips ya Mas, tips untuk meminimalkan pembentukan zat karsinogenik itu. Oke. Nah, pada makanan yang dibakar. Baik, Ya. karena karsinogenik secara medis, secara ilmu pengetahuan dari teman-teman kesehatan itu adalah salah satu zat yang paling terdakwa ya Bu ya, yang menimbulkan Ya, adanya itu kanker tadi, ya, ya. yang disinyalir. Ya, Selain karsinogenik apa lagi Bu yang Itu bisa juga istilahnya dari sumber asap itu nyebutnya kayak logam-logam berat, cemaran udara. Itu juga polusi. bisa polusi udara, terus dari pembakaran asap-asap sampah kan biasanya ada asap-asap. Nah, itu juga bisa sebagai sumber radikal bebas. Itu juga salah satu sumber terjadinya tadi kanker ya. Jadi karsinogenik bisa, dari udara juga bisa. Ya, dari istilahnya dari tubuh itu sendiri juga bisa karena cemaran logam berat tadi. Makanya itu kita harus hati-hati, jangan sampai masaknya salah Mitra Pas ya. Bakar-bakaran boleh tapi Boleh iya. Tapi juga tepat ya. kita memperhatikan metodenya gitu ya Mas. Baik, dan untuk yang sudah bergabung Pak Sepuh akan kami bahas setelah pariwara berikut ini. Tetap stay tune, jangan pindah channel. Masih ada satu sesi lagi di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan segera kembali Mitra Pas. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung. Inilah Ruang Gizi dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas ya, topik kita cukup menarik tentang grill and chill barbecue sehat yang hits dan aman ya. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang memang ahli gizinya ini tersebar ada di rumah sakit, ada di klinik, ada di dinas kesehatan juga, ada di puskesmas, dan saling bahu-membahu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan program ini sebagai wujud untuk transfer knowledge Mitra Pas ya, supaya kita lebih sehat semuanya dengan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, ada narasumber kita, ada Ibu Sulastri Sarjana Gizi, kemudian Ibu Novita Kusumawi Sarjana Gizi, yang beliau ini sehari-harinya mengabdi di Rumah Sakit RAA Suwondo Pati Mitra Pas. Dan tadi yang sudah bergabung telepon di 02953858877 ada Pak Sepuh dari Gunung Wungkal. Ini tentang baby crab, karena masaknya kan kebanyakan ternyata pakai mentega ya Bu ya. Iya, nah, ini gimana ini Bu? Mentega dicampur sama minyak goreng. Iya biasanya seperti itu. Kalau mentega tak biasanya kok kurang, soalnya kan butuh banyak mentega. Mungkin untuk perasa atau bagaimana ya? Kalau kita goreng emping itu biar kan minyak goreng gurih ditambah gitu, campuran mentega biar rasanya lebih gurih. Ada aroma-aroma gimananya gitu. Iya. Gitu. Padahal baby crab margarin ya dipilih, mungkin margarin yang bagus nggih. Atau untuk mengurangi ini maksudnya asinnya, padahal asinnya tadi yang dicari ya Mas ya. Gurihnya itu Bu. Gurihnya yang dicari ya. Jadi memang sebagian produk dari kayak mentega, Blue Band itu ada kandungan minyak transnya. Lah ini jadi minyak trans kalau dipanaskan juga berulang itu juga beresiko kanker. Ya, jadi kalau kita membeli makanan gorengan mungkin yang di pinggir jalan itu sebetulnya
Ya kita kan nggak tahu Iya. gitu minyaknya sudah dipakai berapa kali. nggih. Untuk amannya sebetulnya untuk menggoreng itu tadi. hanya 2 kali saja. Jadi minyak itu dipanaskan. Nah, kalau sudah 2 kali dipakai lagi ya itu yang kurang aman gitu. Nah, kita tahunya kalau yang penjual pinggir jalan selama Iya. masih bening gitu kan Bening. pakai lagi. Iya, Nanti kita nggak terus tahu. dimatikan, nanti ada order lagi dinyalakan lagi. Ya itu kan bisa Itu lebih malah- dari 2 kali malah sebetulnya itu. berbahaya, tambah berbahaya. Iya. Udah yang maksudnya udah tadi dipakai berulang kali namanya gitu. Berarti karsinogen itu tidak hanya terpicu dari bakar-bakaran saja, Bakar-bakaran juga. tapi dari Makanan- goreng-gorengan ya Bu ya? Iya, Jadi terlalu kalau- tinggi, suhu iya, terlalu tinggi jadi juga proteinnya gitu. juga tadi bisa berubah juga dengan suhu tinggi melalui penggorengan. Cuma kalau Lemak pakai barbecue itu Iya. tadi ada yang dari asap tadi Asap. juga. Kalau digoreng tadi ya dari perubahan Dari minyak. suhu, lemaknya Minyak juga juga, tadi. minyak kan juga sumber lemak kan ya Mas. Jadi nek dipanaskan terlalu tinggi juga merubah struktur kimianya juga gitu. Iya, bisa menghasilkan zat tadi poliklinik, ya polisiklik, PAH sama aromatik, HCA tadi. hidrokarbon. Oke. Itu juga. Ini juga terkadang memicu salah paham. Maksudnya saya begini Bu ya. Kalau dulu biasanya orang-orang kuno tuh bilangnya gini, "Wow, dulu kita makan goreng-gorengan, bakar-bakaran tidak masalah." Iya. gitu. Soalnya dulu kan jarang orang yang terdeteksi itu. Iya. Kalau dulu orang sakit tiba-tiba sakit, "Wah, ini diguna-guna ini." Padahal itu cancer ya Bu ya. Iya. Itu sering terjadi ya Bu ya. Ya, terus yang misalnya kalau zaman dulu kan makanan masih jarang ya, masih banyak yang alami. Alami. Gitu. Jadi meskipun yang ini masih dibakar tapi yang lainnya masih alami, masih banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau lauk ini itu kita ya. sudah mungkin lauknya bakar-bakar, masih dari minuman kita yang banyak tadi zat tambahan makanannya juga. Dari minuman kita yang sekarang macam-macam rasa, itu juga tambahan bahan makanannya juga banyak. Jadi istilahnya akumulasi dari beberapa zat kimia gitu. Oke. Iya. Baik ya. Ini juga boleh tapi jangan sering-sering, Iya, ada jadi, pembatasan. ya, Bu, ya. intinya kita sekarang ada produk baru nih dari Blue Band atau margarin yang bebas minyak lemak trans. trans. Nah, itu lebih aman. Jadi kalau kita mungkin pas belanja dibaca dulu dari kandungan Labelnya, gizinya gitu. iya. Lemaknya itu lemak trans atau lemak bebas lemak trans. Itu yang lebih aman. Gitu. Baik, masalahnya itu seringnya suka ini Bu, beli matengan Iya, gitu Iya. jadi ya. mungkin dikurangi aja frekuensi Dikurangi, belinya. jangan Ya, sering gitu. jadi istilah dikombinasi dengan lauk olahan rumahan sendiri, ya, dengan olahan yang sehat. Terus kadang tadi- kalau pas pengen baby crab ya udah nanti diimbangi dengan tadi hidangan penutup berupa buah belum selesai tadi ya, belum ya. selesai yang Nanti yang sebagai antioksidan di tubuh kita, yang fungsinya melindungi sel yang ada di tubuh kita. Oke, penetralnya itu ya Bu ya. Iya, antioksidan tadi ya. Terus makan sayur dulu. Jadi Bang Biar Atos lebih kenyang, porsinya nanti nggak terlalu porsinya banyak juga, nggak terlalu ya. banyak gitu ya. Tombol kepengen saja. Iya. Karena memang Tapi- baby crab ini kan biasanya ada pas musiman ya Bu ya. Misalnya ada momen tertentu, ada Iya. pedagang-pedagang yang muncul Kayak, di situ. Kreatif nggih modif cara pengolahan ya. Pameran-pameran gitu ya Mas ya biasanya. Ya tombol kepengen saja Iya. gitu ya. Sudah tahu rasanya kan ya sudah. Iya, tetap mengatur porsi. Selebihnya nanti beli sendiri di pasar, dimasak sendiri yang sehat ya Bu Iya, ya. iya. Oke. Ini kita juga ada yang nanya lagi Bu melalui WhatsApp enggak. nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Turhadi. Pak Turhadi di mana ini? Kalau sayurannya dibikin urap pakai kelapa diparut sama garam, apakah aman? Ini direbus berarti kalau urapan ini ya Bu ya? Iya. Cenderung aman ya Bu? Iya, cenderung aman. Mas direbus, dikukus itu kan walaupun dia lama tapi suhunya kan stabil ya. Dan tidak terlalu tinggi, nggak seperti kayak digoreng sama dibakar langsung tadi kan. Itu lebih paling aman itu. Makanan dikukus terus di oven juga gitu. Oven kan bisa diatur suhunya kan ya. Dan asal suhunya nggak terlalu tinggi dan stabil itu aman. Oke. Nggih, untuk Gitu. kelapa sendiri nggih kalau dia Kelapa, dikonsumsi selagi malah- masih mentah nggih malah istilahnya nggak bagus. dikukus itu lebih bagus nggih kandungan lemaknya. Jadi lebih aman. Kayak misalnya santan nggih kalau zaman dulu nggih kita kan beli minuman santan tuh kan tidak direbus. Iya. Hanya dia diperas pakai air Air matang. matang. Nah, itu lebih aman dari segi kandungan lemaknya. Asal tangannya bersih ya. Iya itu juga. Jadi urap masih boleh aman, aman. ya untuk pemakaian kelapa dan santannya juga aman. Masih seger gitu. Yang penting porsinya nggak berlebihan itu juga. Oke. Baik. Kalau misalkan sayurnya bagus malah ini jadi dikatakan penetral karsinogen Iya, itu iya. ya. jadi sayur-sayuran hijau itu Sayur-sayuran. juga sumber oksidan. Tadi sumber serat juga. Antioksidan, sumber Iya. serat bagus.
Jadi jangan di skip, masuk sayur, buah jangan di skip, jangan di ada, skip. ya. Ngegrill boleh, bakar-bakaran boleh, tapi jangan sampai lupa sayurannya. sama Iya. buahnya. Ya. Tetap gizi seimbang. Intinya di situ mesti tetap. Oke. Baik Bu, masih ada beberapa menit lagi. Mungkin ada beberapa hal yang tadi katanya ada tips ya Bu Oh ya. iya, tips untuk untuk meminimalkan ya, meminimalkan zat karsinogenik tadi ya. Ya itu tadi, jangan membakar terlalu lama. Terus daging kan beku nih Mas ya. Biasanya kita belikan beku. Oh, yang maksudnya Gitu, beku yang di kulkas itu daging ya. beku atau kalau daging segar ya nggak masalah sih, tapi ya, dari kulkas sebaiknya sebelum diolah itu ada perlakuan yang namanya thawing itu. Dibiarkan dulu, didiamkan Biar dulu mencair sampai dulu, mencair. ya. Mencairnya alami. Mencairnya alami. Nggak usah ya. dikasih air panas ya Bu ya. Nggak usah gitu. Oke. Jadi dibiarkan cair dulu sebelum dimasak. Kemudian dimarinasi sama bumbu. Sama bumbu tadi yang sudah disebutkan. Nah, itu bumbunya tadi bisa jus lemon tadi ya Mas, sama cuka bisa. Itu bersifat asam ya. Itu nanti akan melindungi malah justru. Kayak Dia melapisi akan melindungi itu ya, permukaan lapisan daging permukaan ya dagingnya. dari timbulnya pH sama itu tadi sama HCA tadi. Itu. Terus pastikan alatnya dalam keadaan bersih. Nah, alat untuk membakarnya. Kadang kan kalau yang sudah lama gitu nanti ada Kalau kita bersih kan kadang kosongannya ya. nggak dicuci kan, Nggak ada, kadang iya. habis jualan kemarin langsung dipakai untuk goreng hari ini. Ada Apa, bakar keratan-keratan hari itu ini. Bu ya. Ya, Ya, jadi masih harus ada dipastikan tempelan dari bersih. daging-daging yang dibakar kemarin. Oke. Kurang aman. Terus sering membalik daging, Oh, iya. sering dibalik nanti kalau pas dimasak sering dibalik-balik supaya nggak gosong gitu. Terus membuang bagian lemak tadi ya, membuang bagian lemak. Jadi tetap pilih yang rendah lemak gitu, karena itu tadi lemak itu nanti kalau dipanaskan menetes airnya. Ya tadi yang seperti yang dijelaskan Lumer Bu gitu ya, Bu ya. Bu Sulastri nanti dia akan ikut asap, jadi asapnya nanti akan Mumbul lagi ya Bu ya. Kalau itu. mengenai permukaan makanan tadi, yaitu jadi mengandung itu tadi. Karsinogen ya Bu ya. Oke. Kemudian tips yang berapa ya? Yang 7 ya, udah selesai nih Mas ya. Itu menyajikan buah segar. Tadi Tadi sebagai sudah hidangan agak penutup, sebagai hidangan penutup sekarang. Buahnya sebagai hidangan penutup bisa buah potong seperti semangka, melon gitu. Terus apel, pir, nanas, Pisang, banyak-banyak. buah-buah Iya, lokal pokoknya itu juga buah-buah bagus ya. lokal juga bagus untuk hidangan penutup. Nah, itu. Jangan sampai terkecoh tren di jus ya Bu ya, malah bagusan rawnya masih Iya, penuh ya, raw food, potongan-potongan iya. raw food. Jadi benar. untuk fibernya seratnya masih utuh kalau buah potong itu. Iya. Tapi kalau di jus nanti seratnya Sudah, sudah hancur iya. gitu. Sama yang terakhir tuh minumnya Minumnya air aja. putih aja. Nggih. Air putih selain murah juga Bisa itu berupa bagus. dibuat infus water juga bisa. gitu. Ditambahkan jeruk lemon gitu, tapi Sama jangan ditambahkan buah-buah. gula nggih. Jadi tadi untuk acara barbecue kan biasanya sudah tadi ya banyak cemilan, banyak cemilan. ya, terus porsi untuk lauk yang kita konsumsi juga sudah berlebih. Nanti kalau ditambah minuman manis lagi, iya. lah kalorinya nanti terlalu banyak. Resiko Nanti obesitas bisa resiko lagi gitu. penyakit yang Diabetes lain. juga bisa. Itu bisa kemana-mana, bisa hipertensi ya Bu ya. Iya. Bisa hipertensi, tidak hanya karsinogen saja itu. Ya betul. Kalau sudah Gula hipertensi malah tinggi, nanti bisa kemana-mana lagi, repot ya Bu obesitas, ya. diabetes Obesitas, sih ya. kena semua ya. Oke. Tuh. Baik Bu, kita sudah di menit-menit akhir, mungkin ada Iya. beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada mitra pas, kepada masyarakat. Mencerahnya Bu, silakan. Gitu. Nggih. Jadi untuk makanan barbecue atau yang bakar-bakar itu kalau bisa jangan terlalu sering, nggih. Paling enggak sebulan tuh 1 sampai 2 kali saja. Jadi jangan dijadikan lifestyle nggih. Lifestyle. Lifestyle gitu istilahnya kan tren-trenan. Nah, itu ternyata tadi dari cara pemakanan yang dibakar itu banyak tadi zat karsinogenik yang untuk jangka panjangnya itu kurang bagus untuk kesehatan gitu. Tambah Ya, selain itu perlu diingat ya, mengolah makanan dengan suhu tinggi dan terlalu lama itu juga nggak bagus. Jadi seperti gorengan, makanan yang digoreng itu kan minyaknya suhunya tinggi. Sebaiknya juga sama dibatasi, nggih. Dibatasi gorengan sama ya tadi bakar-bakaran. Jangan gitu. lupa sayur sama Nah, buah. dan konsumsi serat. sayur Jangan sama lupa. buah sebagai Oke. sumber serat itu. Sumber serat. Baik, karena keadaannya juga mendukung untuk kemil, ini hati-hati. Iya. Seperti ini ya Bu ya. Gorengan itu kalau mandek pahit Bu masalahnya, repot nanti ya.
Oke, pokoknya harus jaga diri karena memang masa depan masih panjang. Betul. Dan masalah kesehatan masih menjadi isu yang harus kita keroyok bersama untuk mencerdaskan kepada masyarakat ya Bu ya. Ada stunting dan segala macam ini. Pilih makanan sehat intinya. Pilih seperti makanan itu sehat. Oke, cara masak juga sehat ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu Sulastri matur suwun sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati, dan Ibu Novita Kusuma juga matur suwun ya. Salam kami untuk teman-teman yang masih terus memberikan pencerahan, entah itu lewat media seperti ini, di rumah sakit, di klinik, teman-teman Persagi, atau juga di dinas-dinas yang lain, dinas kesehatan dalam hal ini muter-muter terus ya, supaya harapannya masyarakat tetap sehat ya Bu ya. Kampanye masih terus digalakkan karena ya PR kita masih masih dibeban sekian persen ya Bu ya dari pemerintah ya. Iya, stunting Pak, Mas. Stuntingnya ya. Terus penyakit degeneratif. Terus itu juga. ya penyakit yang lain tidak menular yang banyak. Makanya sekarang ini tidak hanya anak-anak yang harus datang ke posyandu, ada remaja, Lansia ada lansia juga. ada di sana, ada transfer knowledge, ada ilmu pengetahuan di sana, dan harapannya semuanya hadir lah di sana ya. Matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oke, Mitra Pas, insya Allah Kamis depan akan ada satu topik menarik dan tetap di Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.